hidup aman, biaya hidup murah, bisa bergaya hidup mewah, serta dapat bergaya hidup bebas, tentu saja membuat nyaman para turis asing tinggal di Bali. Bahkan ketika tabungan sudah habis, serta jatah tinggal di Indonesia juga telah berakhir, dengan percaya diri mereka dapat mengais rejeki di tanah Pulau Dewata. Berbagai ulah negatif mulai diperlihatkan para turis-turis yang tidak menghormati budaya Bali, serta berperilaku tidak baik, seperti sejumlah turis asing membuat petisi karena kokokan suara ayam yang dianggap mengganggu. Selain itu, ada pula turis asing yang mengendarai sepeda motor dengan plat nomor palsu. Bahkan petugas imigrasi sepertinya sulit mendata turis-turis ilegal di Bali karena kedapatan seorang bule tanpa tempat tinggal dapat berjualan burger di kawasan Monumen Ground Zero menggunakan sepeda motor modifikasinya. Halo pendengar, senang sekali saya Smita Ganjali bisa bertemu dengan Anda dimanapun berada di RRI Post, RRI Podcast, jangan lupa double R ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang wisatawan serba-serbi, bagaimana mereka datang ke Bali. Nah, kita tahu bahwa wisatawan ini datang ke Bali tentu sangat membantu pemulihan perekonomian di Bali. Tapi tidak sedikit juga kita temukan banyak sekali ulah-ulah wisatawan mancanegara si penyumbang ekonomi di Bali ini yang berulah. Wow, seperti apakah? Kita akan kulas lebih dalam topik ini, pendengar, bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya, Bapak Iwayan Puspanegara. Halo Bapak. Halo juga. Iya, apa kabar Bapak hari ini sehat? Baik, sehat. Sehat ya Pak ya. Iya. Dan semangat. Harus semangat. Untuk kita memajukan karena pariwisata harus di tumbuh Bali. dan bangkit. Betul. Menuju recovery ke arah normal. Nah, ini nih Pak masalahnya. Kita kan butuh banget Bali untuk kembali bangkit, kembali pulih ekonominya dari wisata, ya Pak ya, dari pariwisata itu sendiri. Tapi kemudian yang kita lihat di lapangan, perkembangan memang terjadi, tapi ada juga aksi-aksi yang membuat kita jadi prihatin Pak warga lokal. Dari aksi-aksi wisatawan mancanegara atau bule ini Pak ya, yang kita bangga-banggakan untuk datang ke Bali. Seperti apa Pak pandangan Pak Wayan Puspanegara ini? Ya, yang jelas pariwisata adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk menjadikan generator pertumbuhan ekonomi daerah, terutama kita di Bali. Memang kalau kita bicara perilaku atau habits atau behaviors wisatawan sebenarnya tidak terjadi pada zaman kini gitu. Dari sejak dulu ketika pariwisata Bali mulai terlihat gitu ya di sekitar tahun 70-an, karena saya lahir kebetulan di tahun 70-an, dan ketika tahun 77 kita melihat memang wisatawan pada saat itu sudah ada berperilaku aneh, seperti misalnya berpakaian hippies gitu ya. Kemudian juga menjadi penyebar narkoba seperti sekarang, ada marijuana yang kemudian hasis dan sejenisnya. Sehingga pemerintah Bali pada waktu itu, gubernurnya Pak Profesor Dr. Ide Bagus Mantre, mengeluarkan satu maklumat yang berisi foto yang saya ingat karena dipajang di rumah saya gitu, isinya dilarang berpakaian hippies gitu. Jadi ada yang pakaian seronok gitu, itu waktu itu ada gambarnya berisi tanah silang. Artinya pada saat itu pemerintah sudah memikirkan bahwa pariwisata ini akan memberikan dampak kepada masyarakat. Sehingga akhirnya kita mendengar ada konsep pembangunan pariwisata Bali pada waktu itu yang dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama itu adalah di mana wisatawan berbaur dengan masyarakat seperti yang terjadi di Kuta, Legian dan Seminyak. Sesi yang satunya lagi adalah wisatawan dipisahkan dengan masyarakat. Nama konsepnya konsep sketo. Jadi dibangunlah kawasan BTDC Nusa Dua oleh pemerintah waktu itu untuk mensekluded antara wisatawan dengan masyarakat. Jadi karena melihat faktor degradasi budaya yang dikhawatirkan pada waktu itu. Singkat cerita, dengan bertumbuhnya hari, kita melihat bahwa pariwisata ternyata memberikan multiplier effect dan trickle down effect yang luas buat masyarakat kita di Bali. Kita melihat di awal tahun 80-an hingga 90-an, pariwisata mulai boom seiring dengan perluasan landasan pacu Bandara Ngurah Rai untuk bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar. Sehingga puncak kedatangan wisatawan yang bisa kita lihat itu di tahun 2000 dan 2001. Sebelum terjadinya bom Bali 1 di tahun 2002.
Kunjungan wisatawan tertinggi waktu itu dengan adanya bom Bali di tahun 2002 itu ada sedikit deklinasi atau penurunan. Dan kalau kita bicara perilaku wisatawan pada saat itu pun sudah banyak juga wisatawan yang naik sepeda motor tanpa helm, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas yang juga mereduksi kemampuan aktivitas masyarakat kita, seperti misalnya menjadi instruktur surfing. Betul, gitu. kan ini Sebenarnya ironinya, sudah Pak. terjadi pada waktu itu, tetapi tidak masif seperti sekarang. Nah, kenapa sekarang terlihat sangat masif dan sepertinya terjadi sangat rapid gitu, sangat banyak? Kita tidak perlu menampik persoalan-persoalan yang kita alami secara gradual. Yang pertama adalah pandemi COVID. Ketika memasuki pandemi COVID di tahun 2020, ada hard rocks namanya, ada sisa-sisa wisatawan yang ternyata mereka tidak berangkat kembali ke negaranya, tetapi tetap tinggal di Bali. Jadi itu diantaranya dari data yang saya dapat terima, itu ada wisatawan Rusia, ada Ukraina, ada Australia, ada Amerika, ada Inggris, dan seterusnya mereka tidak balik ke negaranya. Tapi mereka menetap di Bali dengan menggunakan visa darurat. Sehingga visanya diperpanjang sampai 2,5 tahun. Nah, sehingga tidak heran juga di salah satu case saya menemukan wisatawan Palestina juga sampai di Bali dan mereka tidak balik ke negaranya. Nah, selama pandemi COVID, wisatawan yang ada di Bali yang kurang lebih jumlahnya antara 4.000 sampai 5.000, terutama mereka bermukim di kawasan Bali Selatan yang ada di kawasan antara Canggu, Mungu, Cemagi, Prerenan, Tibu Benang, Berawe, Batu Belik, seputaran sana. Selama 2,5 tahun mereka melihat habits masyarakat Bali dengan pasti gitu ya. Jadi ada namanya yang diistilahkan di wisatawan itu seeing and copying. Jadi mereka selama 2,5 tahun ada di Bali, kemudian melihat perilaku juga masyarakat Bali, ya tentu ada seeing and copying ini. Selain itu ada persoalan. Ketika pandemi COVID, khususnya wisatawan Rusia dan Ukraina, mereka kan tidak bisa menarik uang cash karena dalam keadaan perang negaranya. Akibatnya mereka di sini nggak punya bekal. Atau selama pandemi COVID juga banyak wisatawan yang kehabisan bekal masih tinggal di Bali. Mau tidak mau mereka harus survive. Tapi Pak, menarik banget. Apakah kemudian pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu alasan terbesar banyak sekali masalah-masalah yang muncul akibat wisatawan mancanegara? Dan tadi juga sempat Bapak sampaikan bahwa seeing and copying dari warga lokal. Berarti apakah kesalahan terletak pada warga lokal Bali yang kemudian menimbulkan kerusuhan dari wisatawan mancanegara, begitu Pak? Gini, kita tidak perlu mengeneralisasi. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita melihat elemen-elemen apa sih sesungguhnya yang menjadikan kondisi ini seperti ini. Kan gitu. Tadi saya bilang salah satunya adalah pandemi COVID. Ketika mereka lama di sini, mereka bisa melihat kehidupan masyarakat Bali selama 2,5 tahun. Gitu. Itu satu. Terutama kan masalah berkendara di jalan raya. Itu pertama. Yang kedua, kita terkait dengan wisatawan, sebenarnya wisatawan itu saya yakin ketika memasuki negara kita mereka ngerti aturan. Mereka ngerti aturan. Hanya saja persoalannya adalah kita di Bali dulu di tahun 80-90-an kita pernah memiliki buku saku tentang perjalanan di Bali. Namanya Guidebook to Bali. Buku ini kunjung tidak kita temukan sekarang. Jadi buku saku ini setiap wisatawan yang datang ke Bali dulu, terutama wisatawan Eropa, dia gemar membaca dan membawa buku judulnya Guidebook to Bali. Sehingga di situ apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, terutama menyangkut kultur masyarakat kita, mereka tahu. Nah sekarang saya nggak tahu, buku ini tidak pernah ada, tetapi kita berharap terutama ketika wisatawan mau landing gitu ya, harusnya ada upaya untuk memberikan declare atau maklumat kepada setiap orang, terutama warga negara asing yang memasuki Bali tentang bagaimana konsep mereka untuk bisa memasuki Bali dengan menghargai budaya kita. Nah ini yang belum ada, sehingga kita berharap ada semacam QR code gitu yang bisa di-scan karena zaman digital sekarang, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu ketika mau landing biasanya kan diumumkan oleh flight attendants gitu ya. Jadi yang paling terang kita dengar adalah
war on drug gitu. Jadi death sentences bagi mereka yang membawa narkoba ke Bali, hanya itu. Tapi harusnya kita berharap Bali sebagai destinasi yang pakem kita adalah destinasi yang berdasarkan budaya. Sebaiknya semua maskapai yang akan landing di Bali itu dibekali dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bali, sehingga wisatawan itu mendapat informasi yang berulang-ulang yang membuat mereka paham bahwa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian juga ketika mereka menunggu bagasi, ini kan waktu yang lama. Nah, ini juga perlu ada declare atau pengumuman atau announcement yang isinya juga menyangkut secara general apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian kita juga bisa setiap wisatawan mancanegara atau kita kalau keluar negeri kan mengisi declare tuh. Nah, declare itu berapa jumlah uang yang kita bawa, yang itu juga kita berharap dikombinasikan dengan kultur kita. Nah, sehingga wisatawan tuh mengisi declare, sehingga dia tahu dan tanda tangan. Nah, ketika itu kita bisa cross check berapa sih real buku saku yang bisa dibawa oleh wisatawan. Kita juga mengecek berapa jumlah wisatawan yang masuk ke Bali. Nah, kita berharap buku saku Guidebook to Bali ini diciptakan oleh unit teknis terutama ya Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Ini penting dalam upaya untuk wisatawan itu tidak berdalih gitu. Oh, saya tidak tahu gitu. Padahal kita sudah ada Guidebook to Bali gitu. Tapi kan lucunya sekarang ini banyak sekali bule atau wisatawan mancanegara yang datang itu tanpa bantuan guide, Pak. Dia backpacker itu. Gimana dong? Yang saya maksud tuh begini, wisatawan itu kan ada dua jenis. Ada namanya FIT, Free Independent Tourist. Mereka datang tanpa tour leader. Ada GT, General Tourist, yang dengan tour leader. Yang saya maksud dengan Guidebook to Bali itu biasanya wisatawan itu ketika di bandara dia turun ada etalase, dia bisa mengambil buku itu. Jadi mereka menjadi panduan dan itu harus diumumkan juga bahwa ada buku panduan untuk memasuki Bali gitu. Nah, kalau di FIT biasanya tamu atau wisatawan yang FIT atau Free Independent Tourist ini rata-rata mereka adalah middle up. Terutama mereka biasanya kelasnya cukup baik ya, yang kita kenal dengan istilah jet set, yang budgetnya cukup baik. Kemudian yang middle up ini yang menjadi persoalan biasanya kan ini ya, kelas middle low, terutama yang backpackers gitu ya. Nah, persoalan perilaku nyeleneh ini ya kan tidak hanya di jalan raya, tetapi juga mereka dari hasil penyampaian imigrasi kan jelas nih bahwa kebanyakan wisatawan itu bukan melanggar hukum, tapi melanggar hukum adat. Jadi melanggar hal-hal yang berkaitan dengan kultur kita, seperti mereka naik pohon beringin, menduduki di pelinggih, kemudian melakukan aksi senonoh di pohon suci seperti itu. Nah, inilah yang perlu sekarang harusnya ada evaluasi dari pemerintah. Dari perspektif kita pelaku pariwisata, kita melihat ada dua kelemahan gitu ya. Jadi mohon maaf, ada dua kelemahan. Kelemahan yang pertama kita lihat adalah supervisi, monitoring dan evaluasi dari unit teknis berkaitan dengan kondisi wisatawan kita. Tapi kita maklum ini mungkin karena pandemi Covid 2,5 tahun, semua net tidak berjalan gitu. Satu. Yang kedua adalah pengawasan terhadap orang asing ini kan sudah jelas. Jadi ada unit teknisnya namanya imigrasi. Kita percaya sama imigrasi karena memang setiap tahun imigrasi pasti ada mendeportasi warga negara asing. Karena memang deportasi ini kan biasanya tidak diumumkan. Karena ini menyangkut rasa malu dari WNA tersebut gitu. Karena di luar negeri ini biasanya tidak diumumkan. Tapi di negara kita dengan keterbukaan informasi publik ini kan sekarang diumumkan. Nah, kita melihat di awal tahun 2023 dari bulan Januari sampai April ini itu kan ada 101 wisatawan atau warga negara asing yang dideportasi dari Bali. Sebagian besar itu warga negara Rusia yang jumlahnya kurang lebih ada 27. Kemudian selain Rusia juga ada. Dari 92 visa on arrival yang diberikan untuk visa kunjungan itu hampir semua negara ada gitu. Doremi maksudnya 1-2. Tapi yang tertinggi memang Rusia ada 27, Amerika Serikat juga ada 8 gitu ya. Kemudian Nigeria, kemudian Australia ada 6 dan sisanya adalah 1-2. Nah, perilaku wisatawan ini selain mereka satu tidak mendapat panduan gitu ya. Mereka ini kan yang saya katakan tadi seeing is copying, ketika melihat di jalan raya warga kita tidak pakai helm, mereka ikut tidak pakai helm dan sepertinya menjadi biasa gitu. Mereka kok jadi nikmat di sini gitu tanpa aturan. Nah, yang kedua yang saya maksud adalah
Dulu, jadi di sebelum pandemi COVID, kita di Bali terutama di titik-titik destinasi yang rapid, ada destinasi yang ramai gitu. Biasanya ada atensi dari polisi pariwisata atau kita kenal dengan turis polis yang tampilannya ganteng, gagah, pakai dasi, kemudian pakai kuda, pakai sepeda, kemudian pakai kendaraan ATV. Ini terlihat mereka mengawasi perilaku wisatawan dan wisatawan merasa segan melihat kondisi itu. Jadi saya berharap kepada Bapak Kapolda Bali sebagai pemangku kepentingan keamanan di wilayah Bali untuk kembali mengaktifkan turis polis. Karena turis polis itu dari perspektif bahasa mereka bisa berbahasa asing yang bagus. Dan ini yang dibutuhkan, kan ini banyak pelanggaran yang terjadi di lalu lintas ini kan terlihat di kendala bahasa juga gitu. Nah oleh karena itu kita berharap solusi yang kita tawarkan, aktifkan kembali turis polis. Kemudian yang kedua, honorary polis. Dulu juga pernah ada honorary polis yang melibatkan warga negara asing. Jadi warga negara asing itu dijadikan honorary polis. Saya juga pernah kenal salah satu honorary polis namanya Mr. Stephen dari Australia. Jadi justru di situ ketika honorary polis ini melakukan semacam approachment, pendekatan kepada turis. Karena turis dengan turis kulturnya tentu hampir sama dan sehingga terasa lebih efektif. Oleh karena itu kita usulkan kembali agar honorary polis ini dibangkitkan kembali karena honorary polis ini dia bisa berbahasa Inggris, kemudian kulturnya juga sama, bukan hanya untuk WNA. Jadi orang-orang kita yang bisa berbahasa Inggris yang paham tentang perlalu lintasan dan penjelasan tentang keamanan dan ketertiban umum ini perlu juga dijadikan honorary menarik police ya, Pak, gitu ya. Nah Berarti, itu salah satu dulu. Kemudian yang berikut memang habits yang terjadi saat ini terlihat begitu masif. Kan itu ada angka 101 yang dideportasi selama 4 bulan. Saya lihat, saya kulik-kulik coba imigrasi targetnya tahun ini berapa sih mendeportasi gitu ya. Ternyata target di tahun 2023 ini kurang lebih 300. Berarti ini baru setengah ini dari kuartal pertama gitu ya. Jadi nanti akan ada kurang lebih 300 yang dideportasi. Kalau kita lihat di angka tahun 2019 itu justru kurang lebih ada 400. Tapi memang tidak dipublikasi karena konsep pendeportasian ini karena menyangkut hak private seseorang gitu. Biasanya tidak dipublikasi gitu. Justru pendeportasian ini justru memberikan efek yang kurang baik gitu sebenarnya terhadap makna public relation Bali di luar. Saya kasih contoh fakta nih. Di awal tahun 2023, di bulan Januari, Rusia datang ke Bali luar biasa. Menempati urutan kedua setelah Australia. Kemudian di bulan Februari ribut-ribut tentang perilaku wisatawan Rusia. Mereka turun menempati urutan ketiga. Kemudian di bulan April kita ada persoalan banyak yang dideportasi. Sampai duta besarnya menyatakan bahwa gimana ini gitu. Akhirnya sekarang urutan 10 besar pun tidak masuk. Ya, tapi kan itu tadi yang Bapak Wayan sampaikan menarik adalah harapan dari pelaku pariwisata Bapak Wayan sendiri kepada pemerintah. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi atau mengatasi si perilaku nyeleneh dari wisatawan mancanegara ini. Tapi kemudian ironinya adalah ini kan sejak dari dulu kala sampai dengan sekarang bukan penyakit yang baru terjadi ya Pak ya, penyakit lama gitu yang tak kunjung usai tapi juga. Teridentifikasi sekarang sangat tinggi. Nah gitu. betul. Kemudian kalau dari pelaku pariwisata Bapak sendiri nih sebagai praktisi, apa yang kemudian telah Bapak lakukan, kemudian giat Bapak lakukan untuk kemudian meminimalisir nih Pak aksi-aksi ini? Yang jelas sebagai pelaku pasti kita tidak ingin ini terjadi. Karena tadi saya katakan bahwa ada side effect dari deportasi ini. Ya terbukti Rusia dan Ukraina langsung drop datangnya ke Bali. Padahal di tengah kita melakukan proses recovery kepariwisataan kita dan recovery juga masih baru berjalan 36,5%. Kita belum normal dari perspektif pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan ini masih jauh panggang dari api dan kita ada persoalan tentang pendeportasian ini. Jadi public relation kita di luar agak turun gitu dan ada apa dengan Bali dan justru destinasi pesaing kita terutama Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos ini memanfaatkan situasi ini. Kalau saya sandingkan misalnya Phuket gitu di Thailand gitu ya. Kalau Phuket itu jumlah kunjungan wisatawannya 16 juta dalam setahun bahkan di tahun ini. Sedangkan kita baru hanya 1.264.000 sampai 4 bulan ini. Masih jauh sekali. Karena kita sandingkan lagi dengan jumlah kamar yang ada di Bali ini luar biasa sebenarnya jumlahnya. Itu ada 146.000 kamar. Kalau dibatasi gitu ya, kalau sekarang ada kuota untuk dibatasi jumlah wisatawan yang datang ke Bali, bagaimana nanti nasib 146.000 kamar ini? Belum lagi kita bicara
tentang pelaku UMKM di sektor akomodasi. Akomodasi ini kan ada 2 kelas, ada kelas bintang, ada non bintang. Yang berbintang kalau di Bali itu jumlahnya kurang lebih ada 498 hotel berbintang, baik bintang 1 maupun bintang 5. Yang non bintang jumlahnya luar biasa banyak, 3.382, kurang lebih segitu berdasarkan data statistik yang kita terima. Artinya apa? Artinya hotel non bintang ini lebih banyak dikelola oleh masyarakat lokal. Sedangkan hotel berbintang itu lebih banyak dikelola oleh investor, bahkan jaringan hotel internasional. Jika wisatawan yang datang ke Bali di tengah recovery yang belum normal ini dilakukan, dipastikan sudah pelaku pariwisata akomodasi yang non bintang, dia tidak akan mendapatkan wisatawan di usahanya. Karena kan kalau target kita quality tourist, berarti kan budgetnya harus tinggi. Berarti kalau yang budgetnya tinggi, masuknya kemana? Kira-kira nginepnya. Pasti hotel bintang kan? Berarti yang akan dapat menikmati itu adalah investor. Bahkan chain hotel internasional yang dapat investor luar negeri. Terus pelaku UMKM yang punya guest house, hostel, motel, penginapan, pensiun, di mana cari wisatawannya? Nah, oleh karena itu sangat tidak bijak kalau dengan adanya perilaku wisatawan seperti ini kita mengeneralisasi dan melakukan pembatasan kuota kunjungan wisatawan ke Bali di tengah kita melakukan upaya percepatan recovery agar wisatawan datang dulu ke Bali, nanti baru dilakukan langkah-langkah. Menurut saya yang lebih baik adalah pengendalian, bukan kuota pembatasan. Pengendalian yang saya maksud adalah untuk meminimalisir perilaku-perilaku tadi, bukan membatasi orang masuk, tetapi mengendalikan perilaku mereka ketika masuk ke Bali. Itu mungkin perspektif yang lebih baik sehingga pariwisata ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak hanya investor tapi juga UMKM kita gitu. Nah, selanjutnya memang perilaku ini perlu mendapat perhatian yang serius. Bali sebagai destinasi juga agar tidak dicap sebagai destinasi murahan atau destinasi yang tidak berkualitas dengan melihat perilaku wisatawan seperti ini. Di mananya kita ada kelemahan kan itu. Oleh karena itu kita mendorong unit teknis dalam hal ini untuk memperkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi tentang wisatawan yang ada di Bali saat ini. Jadi dari bulan Januari sampai April, ini kan ada 1.264.000 wisatawan mancanegara. Yang tertinggi itu Australia, yang keduanya India, yang ketiganya itu ada Inggris, kemudian Amerika Serikat dan Eropa. Nah, ini yang perlu dilakukan pengawasan dengan baik. Kita tidak melulu menempatkan kepada imigrasi, karena memang imigrasi itu ada tim PORA di dalamnya, tim pengawasan orang asing. Tapi unit-unit yang lain, terutama unit teknis, ini kan juga harus melakukan langkah-langkah yang sinergi dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat di destinasi. Kalau saja semua pihak bisa melakukan pengawasan secara sinergitas terhadap wisatawan dan masyarakat tidak a priori, saya kira ini bisa dilakukan upaya untuk meminimalisir perilaku wisatawan saat ini. Bukan kita mengeneralisasi, oh ini wisatawan murahan, belum tentu. Belum tentu. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah di saat kita masih dalam proses recovery ini, sebaiknya wisatawan welcome dulu masuk ke Bali, seperti negara-negara lain. Saya contohkan di Swiss misalnya. Di situ juga ada hostel, ada motel yang kelasnya kayak kita di sini. Jadi itu untuk wisatawan budgeter atau kelas backpackers gitu ya. Semua diterima, hanya saja law enforcement, penegakan aturan di situ lebih ketat, lebih bermarwah gitu. Di kita karena terjadi pembiaran, mungkin karena pandemi COVID, ya mau gimana lagi. Pandemi COVID kita ngurusin diri sendiri kan gitu. Akibatnya terjadi pembiaran. Oleh karena itu sekarang WHO sudah mencabut darurat COVID. Pemerintah Indonesia juga sudah mencabut PPKM per 30 Desember 2022. Dan imigrasi juga telah meluncurkan produk baru, namanya second home visa, di mana wisatawan boleh menetap antara 5 tahun dan diperpanjang sekali menjadi 10 tahun. Oleh karena itu, kita ingin dorong upaya-upaya semua pihak untuk memberikan daya ketertarikan kembali wisatawan datang ke Bali, kemudian memperkuat branding kita di luar, karena deportasi ini juga mereduksi branding gitu. Jadi berpengaruh. Apalagi wisatawan yang terkena deportasi pasti cerita. Betul. Di Bali kami begini, dibeginikan.
It's okay, karena ada persoalan. Nah, persoalan-persoalan inilah yang harus diformulakan. Bukan hanya karena persoalan baru wisatawan nakal, kemudian naik motor di jalan nyeleneh dan seterusnya, kita melakukan pembatasan wisatawan datang ke sini, sedangkan negara-negara lain, pesaing kita justru mengundang wisatawan sebanyak-banyaknya, seperti Thailand dan Malaysia. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana memperkuat blueprint pariwisata kita. Saya sependapat Pak Gubernur sedang menyusun satu langkah strategis, yakni pembangunan pariwisata Bali 100 tahun kemudian. Nah, ini meskipun seperti terlambat, tetapi ada langkah konkret yang sudah dibuat. Oleh karena itu kami sebagai pelaku pariwisata sebenarnya sangat rindu. Apa sih moda atau blueprint apa sih tentang kepariwisataan Bali ini 5 tahun ke depan kita seperti apa, 10 ke depan kita seperti apa, ini yang belum ada. Yang ada adalah baru kita berkutat pada persoalan matra ruang. Oh, ini kawasan akomodasi wisata. Oh, ini kawasan industri jasa perdagangan. Tetapi ketika prakteknya di lapangan, kawasan konservasi, kawasan lahan pertanian basah ini habis tereduksi karena tidak tahu pencaplokan lahan yang begitu masif ini. Akibatnya matra ruang kita menjadi tidak teratur. Ini juga menjadi persoalan. Nah, jadi persoalan kita bukan hanya pada perilaku wisatawan. Oleh karena itu, kita ingin yang pertama dengan adanya regulasi peraturan daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali ini diperkuat lagi dengan regulasi perilaku wisatawan memasuki Bali, baik dengan surat edaran ataupun dengan tadi memperkuat kembali guidebook to Bali, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bali. Ini harus ada panduan yang pasti demi menjaga pertama marwah, yang kedua adalah harkat, martabat dan harga diri budaya kita di Bali. Karena jika budaya kita tereduksi, ya kita pastikan pariwisata kita tidak akan berkembang kembali. Nah, disinilah kita berharap peran unit teknis gitu untuk membuat formula apa sih yang bisa dibuat dalam upaya untuk mengantisipasi perilaku wisatawan seperti ini. Karena sebelumnya sudah pernah ada guidebook to Bali, kemudian ada announcement, ada pengumuman, dan kemudian perlu regulasi. Seperti apa bentuknya? Ya, kita berharap unit teknis merancangnya. Tapi kita dari pelaku pariwisata, kita tentu di tempat kita pasti kita announce, kita sounding kepada wisatawan kita bahwa ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Ada dua frontliners yang memegang peranan penting untuk memberikan informasi kepada wisatawan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang pertama ada namanya TL atau tour leader atau guide gitu. Nah, para guide juga harus dikumpulkan sekarang semuanya. Ini kan belum. Jadi para guide dikumpulkan, pelaku usaha pariwisata juga dikumpulkan, baik yang marginal maupun yang eksklusif. Ayo kita kumpulkan kembali, rumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan melibatkan di Bali kan sudah ada MDA, Majelis Desa Adat, kemudian ada Dinas Pemajuan Desa Adat. Ayo bersama-sama kita berkolaborasi untuk merumuskan tata cara memasuki Bali. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Wow. What do and what luar done. Biasa ya pendengar. Jadi sangat menggebu-gebu sekali. Jadi semangatnya juga nular sekali ke saya ya. Tapi pertanyaannya kemudian Pak Wayan, ini kan deportasi menjadi salah satu langkah yang apa namanya saat ini dilakukan pemerintah untuk istilahnya menghukum para bule atau wisatawan mancanegara yang melanggar hukum di Bali sendiri. Nah, kemudian apa namanya tadi Pak Wayan juga bilang bahwa deportasi itu bentuk hukuman yang ternyata sangat mengekang banget wilayah Bali gitu Pak. Berpengaruh mengekang wilayah Bali berpengaruh. Tapi kemudian seperti apa dong Pak yang bisa dilakukan untuk mengendalikan itu sendiri, terus kemudian menggantikan deportasi itu sendiri yang kemudian pas untuk mengatasi aksi bule ini Yang Pak? Jelas ini kan harus dari hulu ke hilir gitu ya. Kita tidak bisa melihat persoalan ini parsial. Baru perilakunya kita main di sektor perilaku saja gitu. Pertama kan tataran regulasi. Regulasi kita sebenarnya sudah jelas. Kita punya imigrasi. Di situ ada tim pengawasan orang asing atau Timpora. Kemudian di Bali kita sudah punya peraturan daerah. Setiap peraturan itu pasti ada sanksinya. Jadi kita punya peraturan daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Aturan-aturan hukum di negeri ini juga sudah jelas. Tinggal pertanyaannya tadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, law enforcement. Tegakkan aturan dengan sebenar-benarnya yang berarti melanggar. Sejauh ini belum tegak ya Pak ya? Ini bukan saya mengatakan belum atau bagaimana. Fakta terjadinya perilaku wisatawan ini kan karena mereka melanggar aturan. Berarti kenapa masif mereka lakukan? Berarti terjadi pembiaran. Nah,
oleh karena itu kita berharap tegakkan aturan dengan sekencang-kencangnya. Dari kacamata mana berarti Pak yang harus ditegakkan? Masyarakatnya kah? Bulenya kah? Atau pemerintahnya kah? Atau dari praktisi pariwisatanya? Ya, kita secara general ya berpikirnya, pembangunan ini kan tidak hanya pembangunan fisik. Ada namanya pembangunan non-fisik. Untuk pembangunan non-fisik menyangkut pembinaan-pembinaan, kemudian semacam graduating, upgrading gitu kepada pelaku pariwisata, terutama yang persewaan motor misalnya. Kumpulkan mereka, berikan mereka upgrading tentang tata cara yang baik dan benar. Kemudian masyarakat secara menyeluruh, terutama masyarakat penyokong destinasi. Ini kan ada program Pokdarwis namanya, kelompok masyarakat sadar wisata gitu. Ini perkuat perilaku masyarakat sebagai daya dukung sebuah destinasi. Kemudian juga yang penting buat saya tadi kembali bagaimana setiap wisatawan mendapatkan panduan ketika mereka masuk Bali. Jadi sehingga nyambung, masyarakat memiliki awareness, daya kepekaan terhadap wisatawan. Oh ini melanggar, jadi ada tempat mereka mengadu. Kemudian wisatawan pun merasa, oh saya ini nggak boleh, ini sanksinya seperti ini. Nah inilah yang perlu dibuat firm atau sebuah sistematika. Setiap orang wisatawan atau warga negara asing yang masuk ke Indonesia, khususnya ke Bali, mereka memegang panduan. Sehingga tidak ada alasan buat mereka untuk mengatakan tidak tahu gitu. Nah ini yang terjadi selama ini. Nah terus selanjutnya, ya tentu kepada unit teknis, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Kota, kita berharap ada program-program inovatif yang mampu dibuat berkaitan dengan melakukan tindakan terhadap perilaku wisatawan ini gitu. Karena kan di setiap objek pariwisata itu kan sudah ada pengumuman yang menstruasi nggak boleh masuk, yang ini sebenarnya sudah ada, tinggal ditambahkan gitu ya, ditambahkan dengan perilakunya. Jadi nggak boleh perilaku ini dan perilaku itu. Nah, pertanyaan sederhananya kan siapa yang mengawasi kan gitu. Nah, oleh karena itu pengawasan ini kan ada unit-unitnya. Kita berharap pengawasan ini tanpa pelibatan dan peran serta partisipasi aktif masyarakat juga biasanya menjadi jomplang. Nah, oleh karena itu kita berharap ada mode sistem pengawasan yang mampu menggerakkan swadaya, gotong royong, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan ini gitu. Misalnya ada sesuatu masyarakat cepat melapor, apalagi sekarang kan zaman medsos gitu ya. Kalau nggak viral nggak ditegakkan gitu. Nah, tapi jangan menunggu viral karena ketika aturan sudah ditegakkan, saya kira semua akan berjalan dengan baik meskipun ada standar deviasi di situ gitu. Secara umum bisa kita sampaikan bahwa terkait perilaku ini tentu aturan ditegakkan. Benar memang langkah deportasi karena melanggar aturan gitu ya. Betul. Nah, di satu sisi kita tidak ingin terlalu masif gitu, terlalu tinggi pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan. Nah oleh karena itu salah satu cara yang paling baik kan pengawasan. Nah oleh karena itu pengawasan yang efisien, efektif dan produktif dari unit-unit pemangku kepentingan ini kita harapkan termasuk perkuatan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Tapi menarik ya Pak Wayan ya, ini kan sejauh ini kasus ini terus terjadi bahkan berulang-ulang gitu. Bahkan kami warga lokal pun juga merasa kenapa ya bule ini melakukan hal ini yang merugikan kami yang telah menjaganya sejauh ini kemudian dilecehkan secepat itu oleh si wisatawan mancanegara ini. Dan kemudian Pak Wayan juga menyampaikan bahwa pembiaran ini adalah salah satu penyebabnya gitu Pak ya. Apakah kemudian pembiaran ini muncul karena kita yang meninggikan, mendewakan si bule ini Pak? Karena dia berhasil nih kasih duit ke kita, kembali nih menghidupkan kita lagi, ekonomi kita, pariwisata kita lagi, atau bagaimana Pak? Dalam konsep kita tidak ada istilah mendewakan wisatawan, tidak ada istilah itu. Semua berjalan sesuai rule of law gitu. Kalau mereka datang, mereka bisa ikuti ketentuan, mereka boleh masuk. Mereka boleh tinggal ketika mereka bisa bayar, kan gitu aja. Nah, pembiaran ini terjadi ini juga tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID sebelumnya. Karena kan banyak kegiatan-kegiatan di unit teknis tidak berjalan ketika pandemi COVID ini juga berpengaruh. Salah satunya, yang salah lainnya ya pasti adalah karena tingginya jumlah populasi wisatawan mancanegara masuk Bali gitu. Taruhlah sebelum pandemi Covid itu di tahun 2019 total jumlah wisatawan mancanegara yang masuk Bali itu ada 6,250 juta, di 6,2 juta. Sementara tim pengawasan orang asing itu kan ada di Imigrasi Ngurah Rai, Imigrasi Denpasar, dan Imigrasi kelas 2 di Singaraja.
Bisa dibayangkan 6,2 juta wisatawan kemudian diawasi oleh 3 institusi keimigrasian. Nah, saya kira ini perlu dipikirkan. Makanya kalau rasio pengawasannya tidak cukup, ya inilah Berarti kita harus dorong. tambah orang lagi Pak ya? Menurut saya jangan nambah orang, Lalu? tetapi penguatan, pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tim Pora untuk melakukan tugasnya gitu. Kan partisipasi aktif masyarakat ini penting karena pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah saja saya kira tidak akan cukup kecuali ada daya dukung dari masyarakat seperti itu. Tapi Jadi, kalau pertanyaan masyarakat kemudian yang muncul, kalau saya membantu tim Pora untuk membatasi keinginan dari wisatawan mancanegara itu sendiri, lalu saya nggak dapat laku nih jualan saya, nggak dapat pendapatan nih dari sini, itu gimana kemudian Pak menjawab pertanyaan masyarakat? Saya kira begini, itulah kalau terjadi pembiaran, semua akan memanfaatkan situasi, gitu ya. Yang pasti adalah sebagai warga negara yang baik, ya tentu kita tidak ingin harga diri kita, harga diri bangsa kita diinjak-injak oleh warga negara asing. Disitulah peran pembinaan yang saya katakan tadi, masyarakat di sekitar destinasi diberikan pembinaan yang berkelanjutan, kemudian masyarakat pelaku pariwisata terutama yang UMKM diberikan pembinaan secara stabil, periodik dan berkelanjutan sehingga ada daya awareness, daya kepedulian itu. Nah, pasca pandemi Covid orang kan semua lapar. Betul. Jadi orang ingin yang penting ada uang, yang penting bisa jalan, kan ini persoalan. Nah, pemerintah saja kan tidak cukup mampu memberikan BLT atau apa untuk menopang dari perspektif kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid. Jadi saya katakan tadi, pandemi Covid juga menjadi pemicu atau pemantik persoalan ini. Tapi ayo kita berbenah. Ini WHO sudah mengumumkan darurat Covid sudah berakhir. Berarti kita harus menyusun langkah-langkah recovery yang harus lebih cepat dan juga menyangkut bagaimana tata cara kita menerima warga negara asing untuk masuk ke daerah kita. Inilah formulanya ini disiapkan gitu. Kalau di saat pandemi Covid sebenarnya ketika kita rest gitu, istirahat di rumah, harusnya pada waktu itulah diformulakan. Cuman kan mereka semua orang memikirkan kesehatan. Tapi sejauh ini juga keterlibatan untuk memberikan kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang menyangkut tentang kepariwisataan itu kan masyarakat lokal jarang sekali dilibatkan begitu Pak. Untuk kemudian ikut di dalam meja diskusi begitu. Itu gimana berarti Pak, masyarakat yang segitu banyaknya berada di pelosok-pelosok wisata yang ada di Bali untuk kemudian satu pemikiran, satu kepala dengan apa yang pemerintah, praktisi pariwisata ingin berdirikan, ingin posisikan di Bali sendiri? Ya, saya kira inilah karena kan ada jeda 2,5 tahun itu berpengaruh. Nah, tentu sekarang darurat Covid sudah dicabut sehingga unit teknis bisa merancang kegiatan-kegiatan yang memperkuat, yang saya istilahkan adalah memperkuat perilaku, pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat di penyangga destinasi. Ini karena kan pembangunan secara non fisik ini perlu diperkuat sekarang. Kita sudah nggak lagi harus tidak boleh berkumpul banyak orang, kan ini sudah normal gitu. Nah, jadi pencabutan status darurat Covid ini harusnya dijadikan momentum untuk kebangkitan mempersiapkan formula kita menyambut kedatangan wisatawan. Bukankah sekarang di pasca pandemi ini jumlah maskapai juga sudah bertambah, negara-negara yang akan mengirimkan wisatawannya juga sudah bertambah, dan dari data statistik kan sudah kita lihat bahwa dalam 4 bulan ini sudah ada 1,26 juta wisatawan mancanegara masuk Bali. Nah, oleh karena itu perkuat regulasi dan tataran supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap regulasi dan fakta-fakta empirik yang ada di lapangan. Saya kira yang penting adalah bagaimana perkuatan unit teknis dalam menegakkan regulasi didukung oleh peran serta dan partisipasi aktif masyarakat, ini akan menjadi lebih efektif gitu. Berarti masyarakat lokal ini tugasnya adalah menantikan formulasi yang tengah digarap kemudian akan dilempar ke masyarakat, begitu Pak ya? Saya kira tidak harus saling menanti. Makanya tugas pemerintah kan jelas. Yang pertama kan memantik daya swadaya masyarakat itu sendiri, kemudian pemerintah dengan perannya, masyarakat dengan perannya kan gitu. Nah, ini setiap kita jika kita aware terhadap lingkungan kita, disitulah akan kita saling bersinergi untuk melakukan pengawasan gitu. Inti dari semua ini kan penegakan aturan, pengawasan, kemudian dari unit teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap kondisi yang ada kan gitu. Nah, karena kita daerah yang agak berbeda dengan daerah lain daerah di Indonesia ini, kita mengandalkan pariwisata, tentu
hospitality kita ini juga perlu mendapat upgrading, ditambah dengan kemampuan kita untuk turut berpartisipasi dalam upaya memberikan pengawasan gitu secara partisipatif kepada pemerintah untuk terciptanya ketertiban umum terutama bagi wisatawan mancanegara. Dan sejauh ini apa yang dilakukan oleh imigrasi kita apresiasi sebenarnya dengan langkah-langkah tegas, kemudian pendeportasian meskipun dia pelanggarannya tidak melulu pelanggaran hukum murni, mereka melanggar kultur kita gitu, mereka juga dideportasi. Di satu sisi penegakan aturan sudah dilakukan oleh imigrasi, tinggal sekarang secara empirik di lapangan unit-unit lainnya, karena unit-unit lainnya itu adalah juga bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pengawasan terhadap orang asing. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bagaimana pihak kepolisian dengan inovasinya, dengan kembali mengaktifkan turis polis, kemudian honorary polis. Nah, sehingga di situ akan terlihat ada pengawasan di lapangan. Jadi wisatawan itu akan segan melihat, oh ada turis polis nih, berarti mereka akan lebih berhati-hati. Itu menjadi refleksi bahwa harga diri bangsa kita juga dipertaruhkan di situ. Hadirnya turis polis, honorary polis di lapangan ini akan membuat wisatawan juga ada efek taat gitu terhadap aturan. Nah, ketimbang sekarang karena tidak ada sepertinya yang mengawasi, ya mereka berjalan semaunya dan akibatnya ya kita seperti ini. Ini sebenarnya langkah yang baik untuk dilakukan evaluasi dengan cepat gitu untuk mengambil langkah-langkah strategis berkaitan dengan upaya bagaimana mencegah gitu ya. Mencegah dan meminimalisir perilaku wisatawan yang memperburuk gitu ya, memperburuk norma-norma kita gitu ya, terutama yang melanggar etika kesucian dan seterusnya. Sekali lagi dari saya cukup jelas, kembali buatkan guidebook to Bali, kemudian buatkan dalam QR code sehingga wisatawan yang datang, karena kita semua punya handphone, mereka tinggal klik QR code apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bali. Saya kira dengan itu cukup untuk bisa meminimalisir perilaku wisatawan yang selama ini sangat meresahkan dan kita merasa dilecehkan dalam perspektif kehidupan budaya kita. Ini harus memang kita tegakkan. Terutama kita berharap unit teknis melakukan penegakan aturan setegas-tegasnya di satu sisi, di sisi lain wisatawan diberikan pemahaman secara masif. Berarti pemahaman ini penting untuk wisatawan pahami ya Pak ya, yang datang dari masyarakat lokal pun juga tidak apa-apa sebetulnya untuk turut memberikan pengawasan ini Pak. Kalau ya, itulah yang saya kenal dengan nama pengawasan partisipatif. Gitu. Bagaimana pemerintah bisa memperkuat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan ini, karena pemerintah saja tidak akan cukup gitu. Ya. Nah, jadi di sisi lain kalau ada pengawasan aktif dari masyarakat, saya kira ini juga jauh lebih efektif gitu. Karena masyarakat yang paling tahu, karena wisatawan biasanya menetap di masyarakat. Kan sama dengan pertanyaan tadi itu, misalnya wisatawan tinggal overstay gitu, melebihi dari masa tinggalnya sesuai dengan visa. Biasanya masyarakat kan nggak melapor, wah ini kan tamu saya, dia udah ngasih uang kan gitu. Nah, inilah perlu adanya pembinaan yang bersifat stabil, periodik dan berkelanjutan kepada masyarakat, terutama di penyokong destinasi gitu. Nah, ini yang memang berkurang karena pandemi COVID kemarin gitu. Dan model edukasi ini harus terus dilakukan karena Bali sebagai destinasi pariwisata, masyarakat kita harus memiliki yang namanya awareness terhadap perilaku wisatawan. Jika ini dibiarkan, ini akan mereduksi kondisi kita dan ini juga akan berbahaya buat Bali sebagai destinasi karena akan dimanfaatkan oleh pesaing destinasi kita seperti Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam dan Malaysia. Jadi saya juga setuju ya Pak ya dengan apa yang Pak Wayan sampaikan tentang keberadaan masyarakat lokal ini, kemudian pemerintah, praktisi pariwisata ini juga memang harus berkolaborasi dengan seimbang gitu Pak. Nah tapi kemudian rencana tadi Bapak yang ingin meluncurkan menegakkan guidebook untuk wisatawan, kemudian juga bagaimana pembinaan itu kan masih dalam tahap direncanakan, kemudian untuk bisa segera dilaksanakan. Tapi kemudian sekarang kan lagi crowded banget Pak, lagi sekarang banget nih kejadiannya untuk tidak menambah tersangka lagi dari kasus-kasus pelecehan ini, gimana dong Pak? Apakah kemudian aksi rencana tadi hari ini akan bisa dilakukan atau seperti apa langkah terdekatnya yang bisa dilakukan untuk antisipasi itu Pak? Ya, sebagai masyarakat dan pelaku pariwisata jelas kita melihat kan ada leading sektor
Leading sektor dalam kondisi ini adalah Dinas Pariwisata Daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Ya, jadi kita berharap ada aksi, karena namanya juga eksekutor. Ayo lakukan eksekusi langkah-langkah strategis berkaitan dengan pencegahan terhadap perilaku. Ya, kalaupun sudah terjadi ya pengendalian. Yang paling parah lagi ya tegakkan aturan kan gitu. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya. Nah, hanya saja memang karena sebagai destinasi kita harus mengedepankan hospitality. Kita mengedepankan keramahan, kita mengedepankan daya kearifan lokal kita untuk melakukan kondisi ini. Jadi tidak ujuk-ujuk melakukan langkah itu karena akan berdampak. Pasti akan berdampak. Selanjutnya ya tentu dalam jangka pendek sekali gitu ya hadir. Jadi unit teknis harus hadir di destinasi. Jadi untuk memantau langsung kan di unit teknis itu kan ada subdinas kepala seksi, kemudian ada kepala bagian dan seterusnya. Ayo kita lebih efektif, lebih baik turun ke lapangan untuk melihat situasi empirik kepariwisataan kita sehingga semua informasi yang menyangkut perilaku wisatawan ini bisa kita deteksi lebih cepat gitu. Berarti kita masyarakat lokal juga sebetulnya tidak apa-apa untuk berani speak up ya Pak ya? Harus. Berani untuk menyampaikan ketika ada suatu aksi dari wisatawan mancanegara yang merugikan. Sekalipun itu menutup rezeki masuk ke warga lokal itu ya Pak ya? Saya kira gini, gitu. Rezeki kan harus berjalan sesuai rule of law gitu ya. Tidak ada rezeki yang berjalan sembunyi-sembunyi atau tanpa aturan. Nah jadi kita saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Prinsipnya sederhana sekali. Bagaimana aturan bisa ditegakkan, masyarakat saling mengingatkan, kemudian wisatawan diawasi dengan baik oleh unit-unit yang berkenaan. Sekali lagi, saya di destinasi tetap merindukan hadirnya turis polis atau polisi pariwisata dan juga honorary polis untuk bisa memberikan semacam efek taat kepada wisatawan. Ini akan lebih efektif ketimbang kita hanya melihat dari persoalan pelanggaran kemudian ditindak gitu. Nah, jadi mungkin pengawasan ini yang berefek kepada pengendalian terhadap perilaku wisatawan mancanegara yang ada di Bali. Ya, jadi saya sangat setuju juga dan berharap semoga apa yang menjadi harapan dari Pak Wayan sendiri ya Pak ya sebagai Ketua Aliansi Pariwisata Bali ini betul-betul bisa ditegakkan, bisa diseimbangkan dan kemudian juga bisa menyempurnakan pariwisata di Bali supaya kita warga lokal juga aman, nyaman dan bisa memulihkan perekonomian di dunia pariwisata ini. Terakhir Pak Wayan, mungkin Pak Wayan bisa menyampaikan pesan untuk para pendengar dimanapun berada yang kemudian juga menjadi warga lokal di Bali untuk bersama-sama peduli dan bersama-sama juga untuk menegakkan gitu ya dari aturan-aturan adat ataupun juga hukum yang berlaku di pariwisata Bali ini sendiri Pak. Ya, yang pertama secara general jelas bahwa setiap kita memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kelangsungan budaya kita. Oleh karena itu sekecil apapun hal-hal yang mereduksi kondisi budaya kita, ayo kita komunikasikan. Kan sudah ada pemangku kepentingan di bawah, mulai dari lurah, desa adat, klian banjar. Ayo kita berkomunikasi, kemudian komunikasi ini diteruskan kepada pemangku kepentingan. Kepada pemangku kepentingan jelas kita berharap law enforcement ditegakkan. Kemudian dilakukan langkah-langkah yang sifatnya jelas atau firm berkaitan dengan sekali lagi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga masyarakat juga paham. Tambahannya adalah jadi QR code tadi. Jadi mungkin apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ini bisa diterjemahkan dalam QR code. Kemudian maklumat ya seperti misalnya membangun di jalur hijau itu kan di jalan-jalan ada dulu jangan membangun di kawasan jalur hijau seperti itu. Jadi maklumat dipasang di titik-titik strategis terutama di kawasan destinasi sehingga setiap orang bisa membaca, bisa melihatnya dan mengingatkan kepada yang lainnya. Saya kira ini adalah situasi yang memang harus kita lalui karena pasca pandemi COVID, tapi saya berkeyakinan pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis berkaitan dengan hal itu dan kita berharap pertumbuhan pariwisata kita bisa tetap bertumbuh. Kita tidak perlu melakukan pembatasan kuota kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, tetapi yang perlu kita lakukan adalah pengendalian perilaku wisatawan ketika mengunjungi Bali karena
4 jenis turis yang masuk berdasarkan budget ini tetap kita harapkan. Mulai dari jet set, middle up, middle, dan middle low atau backpacker tetap harus datang karena masyarakat kita mengelola destinasi ini terutama akomodasi. Ada yang kelas rendah, ada yang kelas menengah, dan ada yang kelas tinggi. Oleh karena itu agar semua bisa menikmati. Yang jelas prinsipnya adalah pariwisata harus memberikan multiplier effect dan trickle down effect kepada seluruh masyarakat karena hal itu akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah bertumbuh berarti masyarakat akan merasakan nikmatnya pembangunan dari pariwisata. Karena pertanyaan masyarakat sampai hari ini adalah kami tidak mendapatkan manfaat apa-apa dengan bertumbuhnya pariwisata di Bali. Oleh karena itu targetnya adalah bagaimana pariwisata ini bisa memberikan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya kepada seluruh masyarakat Bali, baik Bali Utara, Bali Tengah, Bali Timur, dan Bali Selatan, dan tidak hanya terkonsentrasi di Bali Selatan. Semoga rencana ini bisa berkembang, kemudian pariwisata bisa memberikan pemerataan, dan kami atas nama pelaku pariwisata memberikan apresiasi ya kepada Pak Gubernur Bali yang sudah mencoba membangun aksesibilitas terutama shortcut ke arah Singaraja, kemudian membangun tol Mengui Gilimanuk. Ini juga menjadi salah satu aksesibilitas yang penting buat pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kami berharap infrastruktur disiapkan karena pariwisata Bali tumbuh alamiah dan infrastruktur kita tidak kunjung berkembang. Banyak jalanan yang masih macet dan ini perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah hingga pemerintah pusat jika memang pariwisata akan menjadi urat nadi perekonomian kita dalam jangka panjang atau saya istilahkan sustainable development tourism. Ya, terima kasih banyak Pak Wayan untuk harapan kemudian juga pesan yang sudah disampaikan. Semoga ini bisa segera kita realisasikan dan kemudian bisa semakin memajukan Bali di sektor pariwisata dan mendukung perekonomian Bali tentunya Pak ya. Ya. Dan demikian juga pendengar obrolan saya Smita Ganjali bersama dengan Iwayan Puspanegara di RRI Post untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan, semoga menginspirasi dan jangan lupa tetap saksikan RRI Post hanya di YouTube RRI Denpasar dan jangan lupa juga untuk mengikuti kami dengan segudang kegiatan yang ada di Instagram RRI Denpasar. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.